Hai, balik lagi dengan saya Agung di channel Adika Studios. Kali ini saya berada di salah satu kantor di Jakarta Selatan di dekat Stasiun Sudirman. Nah, kantor ini adalah dulunya kantor yang kita renovasi. Dari bentuk awalnya yang konsep temanya berbeda dengan yang sekarang tentunya, dan sekarang sudah berubah total. Nah, untuk itu seperti apa perubahannya, seperti gimana sih konsepnya, makanya kita langsung check out aja ke lokasinya. Oke, yuk. Nah, sekarang gue mau review dulu area depan kantor ini, yaitu area resepsionis ya. Nah, kita lihat nih. Ini sebenarnya konsepnya, nuansanya adalah warna natural, warna kayu yang warnanya cerah-cerah tonnya. Ada warna krem, agak keputihan, kuningan ya. Warnanya sih cerah, jadi bagus untuk suasana kantor juga. Kelihatannya cozy kalau misalkan untuk kerja ya, nggak gelap gitu. Yang keren nih dari backdrop logo di resepsionis, di area resepsionis ini adalah motifnya menggunakan motif batu alam atau marmer. Nah, ini perpaduannya cocok banget antara kayu sama batu. Warnanya sepadan, nadanya bagus. Nah, terus di setiap beberapa jarak, beberapa senti dikasih list seperti ini. Ini fungsinya adalah karena ini backdrop ini terbuat dari HPL. HPL itu ukurannya 1,2 kali 2,4 meter, dan ini dipasang secara utuh langsung. Makanya dia supaya menghilangkan atau menyembunyikan sambungan terlihat, dikasihlah list dari aluminium yang berwarna coklat ini. Jadinya keren banget, jadinya bagus banget, dan pinter sih untuk mensiasati hal itu. Nah, di dinding seberangnya dari dinding ini menggunakan wallpaper juga, tapi warna wallpapernya berbeda. Ini bukan motif kayu, jadi motif yang agak ada urat-uratnya, tapi masih senada. Cakep banget, apalagi di bawahnya semuanya kan ini pakai plin dari kayu nih, ya. Dan plin kayunya ini juga warnanya sama dengan dinding, sama dengan meja yang tadi, jadinya ini bagus sih, senada. Semuanya kelihatannya enak dipandang sama mata gitu, nggak nabrak, warnanya bagus. Nah, sekarang ruang resepsi udah beres nih. Sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya. Yuk kita lihat. Nah, ini sekarang kita lagi ada di ruang tempat kerja, ya. Wow, ini tempat kerjanya kelihatan luas dan lega, nggak ada sekat. Dulunya tempat ini tuh banyak sekat, jadi setiap divisi itu bisa disekat per berapa meter gitu. Ini yang keren nih dari ruang kerja ini adalah sebagai pengganti sekat yang tadi tuh yang biasa orang pakai partisi, itu adalah kabinet. Jadi antara jalan orang lalu lalang sama workspace itu dipisahkan dengan adanya kabinet putih ini. Ini kabinetnya sendiri terbuat dari multiplex yang dilapis dengan HPL, dan ini tuh sebenarnya meskipun warna putih, tapi kalau kalian lihat nih detailnya, ini tuh ada urat-urat kayunya.
gitu. Nggak kelihatan memang kalau dari jauh, tapi kalau kita dari dekat ini bisa kelihatan urat-urat kayunya bagus banget. Jadi kelihatannya minimalis, nggak terlalu mencolok dan nyaman dilihat sama mata. Nah, di ruangan ini juga masih mengusung tema warna yang sama, yaitu penggunaan warna natural kayu dan warna muda di area dinding wallpaper. Dan untuk sofa, untuk prop yang lain juga pun menggunakan warna-warna yang senada. Tentunya jadi bikin enak dilihat mata. Nah, di sini kita akan mereview meja kerja yang sudah terpasang di sini ya. Ini meja kerja yang terbuat dari multiplex. Meja ini dilapisi HPL yang motif kayu juga sama, dan yang unik adalah penggunaan kaki meja yang berbahan dari besi hollow, ya kan? Dan di finish coating berwarna putih doff. Ini perpaduan warnanya bagus sih, ini minimalis banget dan kelihatan enak dipandang gitu. Nah, yang uniknya dari working space di sini adalah di mana antara ruang tamu atau ruang tunggu dengan tempat kerjanya nggak dipisah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada kabinet, ada juga sofa tempat menunggu untuk para tamu datang. Nah, sofanya sendiri pun ini menggunakan warna yang senada dengan tema yang diusung oleh arsitek. Nah, untuk lantainya sendiri di area ini menggunakan karpet tile ukuran 50-50 yang warnanya juga coklat senada dengan tema konsep yang diusung. Terus di sini ada kabinet yang sebenarnya untuk menyimpan banyak macam barang sih, bisa menyimpan dokumen, bisa menyimpan pajangan juga. Yang keren dari kabinet ini adalah di dalam kabinetnya dipasang lampu LED strip, jadi biar kelihatan lebih bagus. Jadi kelihatan jelas barang yang ditaruh di sini, apalagi yang ditaruhnya adalah pajangan ya. Jadi eye-catching banget pajangan yang dipasang di sini tuh bisa kelihatan enak. Nah, kabinet ini kerennya adalah dimana tampilannya itu bisa kelihatan rata. Bisa kelihatan rata karena apa? Dia nggak pakai handle. Dia nggak pakai handle besi. Jadi dia bikin handle-nya itu dari pintunya sendiri. Dibuat serong. Kayak dicoak gitu. Makanya kita tinggal masuk tangan lalu buka. Ini simple banget dan minimalis banget. Yang kreatifnya dari si arsiteknya ini adalah ini merupakan sebenarnya ini kolom beton, tapi dia bungkus menggunakan HPL sehingga kolom betonnya nggak terlihat seperti kolom, nggak seperti struktur, tapi kayak pajangan aja yang dipasang di tengah ruang gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini lampunya juga nggak biasa nih. Lampunya ini menggunakan cup yang mirip yang biasa dipakai di kafe-kafe, cup lampu reflektor. Nah, meskipun atapnya, plafonnya ini warnanya gelap, warna hitam, tetapi di sini suasananya nggak gelap kan, suasananya terang. Karena apa? Karena mereka mengatur sebagaimana mungkin cahayanya supaya nggak redup, nggak kekurangan intensitas cahayanya. Di sini lampunya setiap jarak 2 meter lebih, 2-3 meter itu dipasang satu lampu, jadi nggak akan kekurangan cahaya. Jadi untuk kerja pun masih nyaman karena cahayanya pas. Nah, ini ada yang keren juga nih guys, dimana dinding transisi antara koridor pantry, koridor toilet dengan working space ruang kerja di sini itu menggunakan frame kayu. Sebenarnya ini plywood yang dilapis dengan HPL, cuma memang kelihatan seperti kayu bergerak. Dan ini menurut gua cukup unik sih, cukup bagus sih, supaya menandakan perbedaan antara si area koridor dengan area kerja. Nah, untuk kurtennya sendiri nih,
arsitek memilih menggunakan vertical blind, ya, vertical blind yang berwarna nude, krem yang senada dengan konsep tema yang diusung. Lalu di bagian kacanya ini menggunakan kaca film 60%. Supaya apa? Karena kalau misalnya ini nggak pakai kaca film, dijamin pasti yang kerja di sini kegerahan, panas, langsung kena cahaya matahari yang nggak terfilter sama kaca film itu pasti panas di sini. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ini kan dinding ya, dinding yang dari HPL semua, ditempelin HPL. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak? Di sini tuh ada namanya pintu kamuflase. Di sini pintu yang menuju ke ruang arsip. Coba kita lihat ya. Apa di dalamnya? Pintunya didorongnya dan ditarik sedikit. Oke. Kalian tahu nggak sebenarnya apa sih fungsinya dari pintu kamuflase ini? Ya, selain dia memang untuk sekat atau pintu masuk keluar antara ruang arsip dengan ruang kantor, ruang kerja, tapi ini juga memberikan kesan luas sama ruangan kerjanya. Kenapa? Karena nggak kelihatan seperti pintu, nggak ada handle-nya, nggak ada kuncinya, jadi ya kelihatannya ini hanya dinding aja gitu. Nah, ini guys, ada satu lagi ruangan yang kecil. Di sini tempat biasanya orang duduk-duduk untuk santai aja sih, karyawan. Di sini ada kulkas, ditaruh sofa kecil dan meja kecil untuk karyawan kalau misalkan lagi pengen santai, pengen makan snack, ya kan, pengen duduk-duduk aja. Nah, sekarang kita lanjut ke ruang salah satu direksi yang ada di kantor ini. Kita lihat seperti apa sih. Nah, jadi ini adalah ruangan wakil direksi ya. Nah, bisa seperti kalian lihat di sini ada meja direksi dan juga di sini ada area duduk-duduk untuk ngobrol-ngobrol antara direksi dengan staf mungkin atau orang yang ingin berkunjung. Nah, yang keren ini salah satunya adalah di kabinetnya nih. Kalau kalian lihat kabinet ini ada yang unik di bagian pintunya. Kenapa? Karena motif pintunya dibuat serong, enggak horizontal seperti biasanya. Jadi kelihatannya seperti huruf V atau kayak herringbone. Ini keren banget sih. Lalu kakinya juga sama seperti meja kerja. Dia menggunakan hollow besi yang di-coating dengan cat warna putih. Jadi kelihatan minimalis banget. Nah, ini nggak kalah keren juga nih di meja wakil direkturnya. Karena perpaduan antara warna kayu dengan warna abu-abu polos ini juga membuat kesannya jadi minimalis dan ya keren banget. Coba kalau kalian lihat ya, ini kakinya semua warnanya abu, tapi atasnya ini warnanya kayu. Ini unik juga sih. Nah, di sini pintunya menggunakan plywood juga, tapi dengan dilapisi HPL yang berwarna gelap supaya kelihatan berbeda dengan dinding dan juga warna HPL yang lainnya. Lalu di sini juga pintunya menggunakan door closer. Kenapa? Supaya kalau misalkan ada staff yang keluar masuk ruangan lalu lupa nutup, itu pintunya bisa nutup sendiri ya guys. Jadi nggak perlu capek-capek kita tutup. Nah, sekarang kita akan langsung ke ruangan direktur utamanya. Yuk kita lihat. Nah, yang membedakan antara ruangan tadi dengan ruangan direksi ini adalah adanya kabinet TV. Di sini ada TV dan ada kabinet untuk menyimpan dokumen ataupun pajangan-pajangan koleksi dari direksi tersebut. Nah, lalu setelah itu di sini juga ternyata terdapat ruangan dan ini merupakan pintu kamuflase yang seperti tadi kita pernah lihat untuk ruang arsip. Namun bedanya apa? Kalau ini pintu kamuflase untuk mengarah ke ruang meeting.
guys, jadi ini adalah tempat meetingnya, ruang meetingnya. Di sini ada apa aja? Kita lihat di sini ada kabinet, TV, juga ada meja meeting. Ini ada yang unik guys dari stop kontak di meja meetingnya. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk nyolokin steker ke stop kontak di tempat colokan berada ya. Biasanya kan orang kalau misalnya naruh stop kontak itu di dinding, lalu dia nggak ngasih lagi extension, sehingga kita kalau misalnya mau ngecas laptop, ngecas HP itu kita mesti berseleweran ke dinding dulu. Tapi di sini enggak. Di meja meeting ini disimpan stop kontak yang compact. Di sini di dalamnya sudah ada 4 stop kontak, 4 colokan. Jadi kita bisa ngecas HP, ngecas laptop langsung ke sini. Dan ini jadi sangat efisien dan rapi. Teman-teman, ini ada satu lagi nih yang ngebedain antara ruangan tadi sama ruangan direktur. Di ruangan direktur ini mereka memakai fitur sliding, jadi kesannya itu nggak makan tempat. Nah, selanjutnya kita juga mau ngecek ke musola. Seperti apa sih musolahnya? Ayo kita cek. Teman-teman, di sini juga pintu utamanya nih untuk masuk ke area sini itu menggunakan pintu akses. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam area kerja, area direksi. Karena apa? Jadi bisa memfilter orang yang masuk ke sini. Nah, ini sekarang sudah pakai yang tanpa sentuh. Jadi kita tinggal lambaikan atau lewatkan, itu bisa langsung terbuka. Nah, ini kan. Nah, jadi ini adalah ruang musolanya ya. Biasanya di kantor-kantor itu hanya beberapa yang memakai area musola di kantornya, apalagi di dalam gedung. Karena apa? Biasanya ruangannya kita pakai untuk gudang. Nah, di sini lantai musolanya menggunakan vinil lagi nih supaya kelihatan beda antara lantai koridor sama lantai musolanya. Lalu yang keren menurut gue nih di sini, ini menggunakan edging vinil supaya apa? Supaya kalau misalkan kita mau naik ke sini, kan biasanya ini sudutannya tajam nih, tapi karena dipakai edging ini kita bisa safety, bisa aman, nggak sampai terluka kalau misalkan menyentuh lantai atau bergesekan dengan lantai gitu. Nah, itu tadi musola di area kantor ini. Sekarang kita akan ke area pantry dari kantor yang kita renov. Yuk kita cek lagi. Nah, sekarang area pantry-nya ini udah berubah banyak guys. Kenapa? Karena dulunya nggak seperti ini. Sekarang dapurnya ini menggunakan tema yang senada dengan office-nya. Lalu di sini bagian backslash-nya ini menggunakan cermin. Tapi sebenarnya ini bukan cermin, tapi ini adalah HPL yang motifnya seperti cermin, juga memantulkan. Jadi tadi kita udah ngecek ya seluruh bagian area yang ada di kantor ini, mulai dari resepsionis, lalu ke area ruang kerja, lalu ke area ruang arsip yang pakai pintu kamuflase, ruang wakil direksi sama ruang direksinya, lalu sampai ke musola dan pantry. Nah, untuk kesimpulannya kali ini menurut gua untuk kantor yang habis direnov ini adalah kesannya menjadi lebih elegan dan minimalis, lalu untuk areanya pun terasa lebih luas, compact, namun juga fungsionalnya juga dapat sih. Sehingga karyawan, staff yang kerja di sini pasti lebih nyaman. Karena apa? Nuansanya juga nggak ngebosenin, lalu cozy dan enak untuk dipandang. Sekian kesempatan kita kali ini untuk tour review live design langsung di kantor salah satu tempat di Jakarta Selatan. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk follow, subscribe, komen, dan like channel Andika Studio. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Andika Studios Interior. Dan buat teman-teman yang berminat atau ingin kontak Andika Studios, silahkan kontak kami di deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.